Halo, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malam Pak, Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Malam, wabarakatuh. Baik, Malam di Pak. pertemuan ketiga, malam Pak. ya malam. Saya senang sekali bisa ketemu Anda pada malam hari ini jam berapa ini? Jam 19.30 ya. Teman-teman sekalian, sudah ada 15 mahasiswa, 14 mahasiswa. Hari ini kita lanjutkan ya teman-teman di pertemuan ketiga. Eh, Mata kuliahnya langsung aja dua. Saya butuh waktu sekitar 30 menit ke depan dengan Anda untuk di Zoom ini. Nanti kita lanjutkan lagi di e-learning gitu. Oh ya, tadi siapa yang mau presentasi hari ini? Biar bisa bagi waktu. Atau mungkin saya dulu ya presentasi, menjelaskan modul sedikit, sekitar 10 menit aja. Nanti Anda menyambung. Apa? Pak Johannes ya? Bukan? Iya boleh Pak Pak. Jo ya? Oh ya boleh, oke. Oke, oh Anda udah siap ya? Apanya ya? Yaudah nggak apa-apa, Siap. silakan. Pak Johannes, dengan siapa ini timnya? Oh sendiri Anda dengan tapi siapa? kemarin Pak. Individu. Sendiri? Oh gitu? Iya. Oh iya ya? Baik. Oke, silakan Pak Johannes. Kasih waktu sekitar 15 menit ke depan. Ya, saya izin share screen ya Pak. Ya, silakan. Baik, sudah terlihat ya Pak di Ya, sudah. Baik, izin. Eh, Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dosen dan rekan-rekan mahasiswa semuanya. Perkenalkan saya Johannes Wongam Elias Salopolo dari Tegaluar dengan nomor induk mahasiswa 612010240099998. Hari ini saya akan mempresentasikan makalah berjudul Praktik Manajemen Sumber Daya Manusia di Kejaksaan Republik Indonesia dalam Analisis Kebijakan, Prosedur dan Pengelolaan Modal Manusia. Topik yang saya bahas ini adalah tentang the practice of HRM atau manajemen sumber daya manusia dengan 3 subbab, yaitu the practice of human resource management, human resource policies and procedures, dan human capital management. Baik, di mana pengelolaan sumber daya manusia ini merupakan faktor yang sangat krusial keberhasilan lembaga penegakan hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara profesional. Saya mengambil contoh Kejaksaan Republik Indonesia di mana tempat saya bekerja, yang memiliki tugas kompleks meliputi penuntutan perkara pidana, penanganan perkara perdata dan tata usaha negara, lalu pengawasan putusan pengadilan juga, serta pemberantasan korupsi. Sejak reformasi birokrasi tahun 2004, itu terjadi perubahan paradigma dari administrasi kepegawaian yang tradisional menuju ke manajemen sumber daya manusia yang strategis. Nah, tantangan utama ini adalah di mana heterogenitasnya geografis, di mana sekitar 28.435 jaksa dan pegawai tersebar dari Sabang sampai Merauke dengan banyak background yang mungkin menuntut pendekatan manajemen yang lebih fleksibel namun harus konsisten terhadap standar profesionalisme. Nah, untuk rumusan masalah dan tujuannya, saya melakukan penelitian ini dengan 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana sih praktek manajemen sumber daya manusia ini atau HRM diimplementasikan di Kejaksaan Republik Indonesia. Lalu yang kedua, bagaimana sih kebijakan dan prosedur SDM ini dirancang dan diterapkan di Sekretariat Komisi Kejaksaan. Dan yang ketiga, bagaimana Itu juga pengelolaan. Iya Pak? slide-nya nggak gerak itu, Oh nggak Pak. gerak ya? Pak Jo. Oh di saya gerak sih. Out Gerak dulu, nggak, Pak? keluar dulu juga. Nggak Sebentar. gerak. Kalau gini kelihatan nggak Pak? Kelihatan. Coba Anda zoom deh. Anda zoom. Nah, baru bisa. Ini Udah kelihatan. berpindah. Baik. Ya, silakan. Ya. Di mana tadi rumusan masalah dan tujuannya saya membuat 3 pertanyaan utama.
ganjelan gue. Baik, selanjutnya mengenai pengembangan karir dan manajemen kinerja. Gimana Dilanjut, sistem Pak Jo. Ya, Pak. Ya. Ya, Pak. Masih di unmute ya? Oh, Masih di unmute. oh my god. Ah, sorry, dari tadi saya ke unmute ya, Pak. Nggak sadar saya. Enggak. Bisa. Dengeran kok tadi. Baik, siap. Tapi slide Anda ini nggak bergerak lagi ya? Kenapa ya? Ini saya bergerak di kelihatan nggak, Pak? Kelihatan, cuman dia nggak berpindah lagi kayak tadi. Oke, saya pakai PDF aja kali ya. Boleh. Baik, dilanjutkan ya. Ini kelihatan ya, Pak ya? Nah, oke, bagus. Silakan. Baik, saya lanjutkan. Di mana sistem kompensasi dan benefit ini, sistem kompensasi di kejaksaan itu terdiri dari 4 komponen utama. Yang pertama itu adalah gaji pokok, di mana berdasarkan pangkat dan golongan. Lalu yang kedua ada tunjangan kinerja atau remunerasi. Nah, ini berdasarkan dari kelas jabatan, beban kerja, dan hasil penilaian kinerja. Lalu yang ketiga ada tunjangan profesi jaksa sebagai pengakuan kekhususan profesi dan tanggung jawab. Yang keempat itu adalah fasilitas pendukung, meliputi seperti asuransi kesehatan, lalu juga ada dana pensiun, cuti tahunan, dan beberapa dukungan pengembangan profesional lainnya. Nah, prinsipnya adalah di mana keadilan internal dan eksternal itu dengan apresiasi berbasis kerja serta jaminan kesejahteraan. Lalu yang berikutnya adalah mengenai HR policies and procedures, di mana kebijakan dan prosedur sumber daya manusia ini ada sekretariat komisi kejaksaan yang memiliki karakteristik unik sebagai lembaga independen pengawas eksternal terhadap perilaku kinerja jaksa. Nah, sekretariat ini memiliki dualitas pertanggungjawaban, di mana secara fungsional kepada komisi kejaksaan dan secara administratif kepada Kemenko Polhukam. Nah, formasi kepegawaian ini di sekretariat komisi kejaksaan sangat minim, hanya 14 pejabat fungsional. Ada 2 jaksa, ada 2 TNI. Jadi ini menjadi tantangan utama di mana rasionya tidak proporsional dan juga pegawai tersebut harus menyikapi perilaku dan kinerja sekitar 28.435 jaksa di seluruh
Pak Johannes sudah presentasi. Anda seorang jaksa berarti ya? Iya Pak, betul Pak. Teman-teman silakan, ada yang mau bertanya? Ini judulnya adalah tentang the practice of HRM. Anda sudah berapa lama di sana? Di mana sih Anda tempatnya? Jaksanya? Saya pindah-pindah Pak. Sekarang kalau di Kejaksaan saya udah hampir 17 tahun, tapi di Jakarta baru 5 tahun 10 bulan. Jakarta yang di Kebayoran tuh? Iya, tapi Kebayoran saya ya? saat ini ditugaskan di luar instansi kejaksaan di Kemenko Polhukam. Oh, gitu. Sudah lama ya? Ada Iya, 5 berapa tahun? tahun 10 bulan betul Pak. Karena Di kebetulan saya Jakarta ya? ditempatkan di bagian kayak HRD-nya ya, kepegawaian sipil HRD. bahasa pemerintahan. Pas berarti ya, HRD. SDM-nya berarti ya? Betul. Anda tadi sudah menerbitkan publish jurnal ya? Itu Iya. untuk apa? Kebetulan saya kuliah manajemen juga, saya sudah ambil magister manajemen di Universitas Budi Luhur. Saat ini saya juga disertasi saya di Universitas Indonesia, saya ngambil hukum tata negara mengenai manajemen kepegawaian jaksa. Jadi antara hukum dan manajemen saya kombinasi dari multidisipliner. Yang di Budi Luhur itu apa? S2. Manajemen. Manajemen. Itu udah lulus? Udah lulus? Sudah. Lulus. Itu publish jurnal ya? Publish jurnal. Karena sekarang kan syaratnya harus publish jurnal ya Pak. Iya. Sinta berapa itu Anda? Sinta berapa ya? Di Sinta Budi Luhur? 4. Sinta Oh, sudah 4. 4. Sekarang lagi ngambil S3. Iya. Basic saya S1 Di mana? S2 hukum sih Pak dari Universitas Indonesia. Cuman karena yang saya bahas disertasi saya itu mengenai manajemen sumber daya manajemen kepegawaian jaksa, jadi saya ngambil manajemen juga. Yang sekarang S3-nya lagi jalan atau sudah selesai? Sedang jalan lagi disertasi Pak, lagi penulisan. Oh, disertasi S3 di hukum ya? Atau di ekonomi? Iya. Di hukum. S1 S2 saya magister hukum ekonomi. Tapi sekarang saya ngambil hukum tata negara karena saya sudah di pemerintahan kan Pak, jadinya mau nggak mau harus berhubungan dengan pekerjaan saya. Di bawah hukum tata negara itu ada hukum administrasi negara dan ada hukum kepegawaian. Jadi di sektor publik itu hukum kepegawaian itu atau hukum administrasi publik mungkin seperti manajemen kalau di swastanya, di private. Iya. Oke, baik Pak Johannes. Teman-teman, tadi Pak Johannes sudah memberikan presentasi tentang practice of HRM. Saya ingin tanya ke Anda ini. Jadi Anda sudah banyak menyelami tentang HRM di kejaksaan. Menurut Anda, penelitian Anda itu di sana itu sebelum dan sesudahnya Anda bisa gambarkan nggak? Pada kondisi yang seperti apa? Sebelum dan sesudah apa nih Pak maksudnya? Sebelum dan sesudah kebijakan, misalkan kompensasi. Oh, baik. Baik Pak, terima kasih. Jadi kalau berdasarkan penelitian saya, karena kan ini lembaga pemerintahan juga, jadi semuanya berdasarkan regulasi. Jadi ketika regulasi berubah, mau nggak mau, lembaga pemerintahan itu juga harus mengikuti aturan yang berlaku. Jadi sebelumnya, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara ini nomor 20 tahun 2023 itu baru 2 tahun yang lalu, memang mengatakan banyak reformasi ya terkait kepegawaian.
Berarti Anda pernah ditugasin di Papua? Pernah Pak, saya pernah tugas di Papua, di Sumatera Utara, Sulawesi Utara, Jakarta, Kalimantan. Siapa? Tapi Anda asli orang mana? Kalau home base saya di Bintaro Pak, di Tangerang Selatan. Oh, Ya kalau suku saya Batak Pak. oh, oke. Bataknya di mana? Di Sumatera Batak Toba Utara saya, mana? Pak. Di Tapanuli Oh, Danau Toba. Utara. Danau Toba ya. Baik. Siap. Masih cantik ya Danau Toba ya. Saya pernah ke Ya. sana juga. Terakhir saya kesana 2017 sih Pak. Udah Oh, lama sekali. lama ya. Oke, baik. Jadi Anda itu bagaimana membagi waktu ini? Anda sudah pernah kuliah S2, sekarang lagi S3, terus beberapa ilmuwan Anda ambil. Bagaimana cara Anda membagi waktu itu? Ya, zaman sekarang ini kan udah canggih ya Pak. Beda kayak zaman dulu kita kuliahnya itu kan konvensional, di mana kita harus hadir ke lokasi, ke tempat. Sekarang kita sudah lebih digital. Bahkan mungkin saat bersamaan pun kita bisa kuliah. Memang saya punya trik khusus sih, saya rekam untuk pribadi saya. Jadi ketika nanti malam sudah senggang waktunya itu saya putar balik, lalu saya catat apa yang penting-penting. Saya punya satu folder khusus, misalnya di Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IJI, itu saya buat nanti semester 3 misalnya mata kuliah ini, dosennya ini, saya buat catatan-catatannya yang mana nanti bisa saya review. Itu semua serba digital Pak. Beda zaman dulu. Kalau zaman dulu kan kita pakai apa ya, pita kaset ya, mungkin tahun 90-an akhir, ngerekam biasanya pakai recording gitu kan, lalu ntar itu buat saya salin catatan-catatan. Tapi kalau sekarang untuk manajemen waktu memang setelah kerja, lalu juga karena sudah gampang digital, Zoom, bisa virtual, lebih memudahkan. Dan juga untuk referensi-referensi bukunya juga gampang sekarang Pak, dari internet seperti ebook dan lebih paperless. Jadi untuk saya sendiri sih lebih Masalah ya. memudahkan untuk sekarang. Oke. Jadi Anda sekarang jaksa sebagai fungsional atau struktural? Saya rangkap jabatan Pak. Saya fungsional jaksa ahli muda, tapi juga sebagai kepala subbagian kepegawaian. Oh, oke. Rangkap jabatan. Baik. Siapa? Oke, Pak Johannes sudah mempresentasikan tentang praktis DHRM. Teman-teman yang lain silakan. Ada yang mau bertanya tentang praktik Bapak, SDM? Ya, silakan, Fania. iya. Terima kasih Pak Johannes ya. Iya. Banyak banget presentasinya. Saya tertarik dengan bagian tantangan implementasi yang menyebutkan adanya risiko burnout karena beban kerja yang tinggi. Dengan pengalaman Bapak yang kurang lebih 17 tahun sebagai jaksa, saya penasaran bagaimana realita burnout ini di lapangan. Apakah kejaksaan sudah punya mekanisme khusus untuk mendeteksi dini tanda-tanda kelelahan pegawai, misalnya lewat rotasi jabatan, konseling, atau program dukungan mental mungkin? Dan menurut Bapak pribadi, strategi apa yang paling realistis untuk menjaga semangat kerja tetap stabil tanpa harus selalu bergantung pada penambahan jumlah pegawai? Mohon dijawab ya Pak, terima kasih. Baik, terima kasih. Mbak siapa tadi itu? Mbak Fania ya? Fania, iya. Oke, Mbak Fania. Baik, reformasi birokrasi itu sendiri sudah berlaku mulai tahun 2004. Tetapi pada realitanya proses tersebut memang tidak semulus yang diharapkan. Sedangkan untuk proses seperti rotasi, mutasi, secara teori, secara aturan itu mulai berlaku di
Gitu ya Fania ya. Terima kasih bagus Fania pertanyaannya dan jawaban dari Pak Johannes luar biasa. Terima kasih ya Pak. Sama-sama. Anda tadi kuliah di UI ya, S3-nya, lagi disertasi. Iya betul Pak. Di UI berapa skopusnya yang diminta kalau lulus S3? Q2 ya. Q2 aja ya. Oh, sama ya dengan UNJ tadi ya, Q3. Oke, baik. Teman-teman, menarik sebenarnya ya apa yang disampaikan Pak Johannes ini, dengan sebenarnya lebih pengen banyak diskusi karena juga waktu juga ya. Yang pasti sih nanti slide-nya dikirim ya Oh di baik grup Pak. Siap. ya, Oh baik Pak. slide-nya untuk kita bisa diskusikan. Terus yang lainnya minggu depan kita lanjutkan untuk presentasi minimal 1 orang tuh ya kelompok ya, 2 orang juga boleh gitu. Terus saya boleh minta di open kamera dulu mungkin sebagai di absen hadir pada hari ini. Ini komputer saya Oke. support. Ya nggak apa-apa, kelihatan kok. Yang lainnya silakan di on cam dulu. Saya ingin mengambil bukti kamera ya. Oke, sudah ada Mas Irfan, Mbak Putri nih. Iis sudah ada, Tunggu dulu Pak, Fania pakai sudah. kerudung dulu Pak. Oke, Merlin, Tuti, Raska, Triwinarti, Tere, Pak Rudi, silakan di on cam dulu. Aufa. Berarti ini semesternya nyampur ya? Ada semester 5, semester 3, bahkan ada yang RPL juga ya? Nyampur. Berarti ya semester depan bisa bersama lagi, bisa beda kelas lagi ya. Oke, udah ya. 1, 2, 3. Oke. Saya pikir cukup. Terima kasih Pak Johannes sudah berbagi tentang HRM-nya, praktis tentang kejaksaan, tentang lembaga publik yang pasti sih kita sangat berharap ya sekarang ya kejaksaan tuh luar biasa sekarang udah kembali ke marwahnya. Wah, nggak pandang siapapun, kalau dia bersalah segera dieksekusi gitu ya. Hebat, luar biasa kejaksaan. Kita dorong terus sebagai rakyat Indonesia. Saya pikir itu ya, cukup. Terima kasih banyak atas semuanya, atas kehadirannya pada malam hari ini. Selamat malam, kita kembali ke e-learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Selamat kasih. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.